Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Hasanah yang dirahmati oleh Allah, insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang berbagai macam bentuk sujud yang ada di dalam syariat agama ini. Sudah kita ketahui bersama bahwa sujud itu salah satu aktivitas ibadah yang sangat penting, dan karena dia merupakan ibadah, maka aktivitas sujud ini harus sesuai dengan koridor yang sudah ditetapkan dalam syariat. Kalau kita melihat tentang sujud di dalam agama ini, maka kita akan dapati ada 4 macam sujud yang ada di dalam syariat kita. Yang pertama adalah sujud kita di dalam sholat, ya. Sujud kita di dalam sholat. Dan ini yang termasuk bahagian yang harus sering kita perbanyak. Karena ketika ada salah seorang sahabat datang kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan Rasul mengatakan kepada beliau dengan sabdanya, "Wahai sahabatku, mintalah sesuatu." Maka sahabat ini menjawab, "Wahai Rasul, aku meminta agar menjadi temanmu di surga." Subhanallah, permintaan yang luar biasa. Lalu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Ada lagi yang lain selain itu?" Maka sahabat ini menjawab, "Tidak ada lagi yang lain, Rasul. Cukup menemanimu di surga saja." Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan, "Fa'inni ala nafsika bikasratis sujud." Hendaknya kamu bantu saya agar bisa terrealisasi keinginanmu itu dengan cara memperbanyak sujud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Trans 7. Khazanah Ensiklopedia Islam pagi ini kembali hadir ke hadapan Anda untuk saling berbagi wawasan keislaman dan saling berwasiat dalam kebajikan. Sekali-kali janganlah kamu patuh kepadanya, dan sujudlah dan dekatkanlah dirimu kepada Tuhan. Al-Quran Surah Al-Alaq ayat 19. Wasjud waqtarib, atau sujudlah dan dekatkanlah dirimu kepada Allah. Demikianlah Allah Subhanahu wa Ta'ala menutup firman-Nya dalam surat Al-Alaq. Sebuah penegasan yang jelas dan gamblang bahwa sujud merupakan sarana yang paling baik untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara psikologis, sujud memiliki nilai lebih dibandingkan dengan rukun sholat yang lain. Karena ketika sujud, posisi seseorang benar-benar menunjukkan kerendahannya di hadapan Sang Khalik. Bagaimana tidak? Kepala yang menjadi bagian paling istimewa dalam tubuh manusia dan tempat bersemayamnya panca indera, juga anggota tubuh yang paling dimuliakan oleh manusia, tiba-tiba diposisikan begitu rendahnya hingga rata dengan tanah tempat kaki berpijak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jarak paling dekat antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah ketika hamba tersebut sedang sujud. Maka perbanyaklah berdoa ketika sujud. Hadits riwayat Muslim. Berdasarkan hadits ini, banyak ulama yang menganjurkan untuk banyak berdoa saat sujud. Sebab sujud merupakan salah satu momen yang mustajab untuk berdoa. Saat itu, seorang hamba berada dalam posisi paling dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anjuran Allah dan Rasul-Nya agar manusia senantiasa bersujud sebagai sarana mendekatkan diri dan menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tentu bukan tanpa maksud. Kita diperintahkan untuk sholat, dan di dalam sholat terdapat gerakan-gerakan yang sudah ditentukan oleh Allah Ta'ala. Allah yang telah menciptakan kita, tentu hanya Dialah yang maha mengetahui bagaimana tubuh kita dan bagaimana cara merawatnya. Dalam berbagai penelitian modern terungkap, sujud memiliki manfaat yang amat besar bagi kesehatan. Dr. Fidelma O'Leary, seorang ahli neurologi, mengungkapkan beberapa urat saraf di dalam otak manusia tidaklah dimasuki darah. Urat-urat ini baru bisa dimasuki darah pada saat manusia bersujud. Yang menarik dari temuan ini adalah urat saraf ini memang memerlukan aliran darah, tapi hanya beberapa saat, dan itu pun pada waktu-waktu tertentu. Waktu-waktu yang tepat itu adalah waktu-waktu sholat 5 waktu.
subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Saraf yang teraliri darah tersebut bermanfaat meningkatkan sistem kerja otak manusia secara optimal. Fakta ini diperkuat oleh Profesor Hembing bahwa letak otak di atas jantung membuat jantung hanya mampu membekalkan 20% darah ke otak manusia. Jumlah ini masih sangat kurang untuk membuat otak manusia dapat bekerja secara maksimal. Maka dengan sujud yang lebih lama, seseorang dapat menambah kekuatan aliran darah dalam otaknya. Masih banyak temuan lain terkait dengan gerakan sujud, seperti yang diajarkan Allah dan tuntunan Rasulullah SAW. Di antaranya adalah melegakan sistem pernafasan dan mengembalikan kedudukan organ ke tempat asalnya. Sedangkan bernafas ketika sujud akan dapat membetulkan buah pinggang yang keluar sedikit dari tempat asalnya, membetulkan pundi peranakan yang jatuh, melegakan sakit hernia, mengurangi sakit ketika haid, dan melegakan bagian paru-paru dari ketegangan. Bahkan memberi dorongan untuk mudah tidur, dan masih banyak manfaat lain dari gerakan sujud yang diungkap ilmuwan modern. Manfaat itu akan terus bertambah seiring dengan kemajuan dunia medis dan penelitian para ahli yang terus berlanjut hingga kini. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Maka sujudlah mereka kecuali iblis. Ia enggan dan takabur, dan adalah ia termasuk golongan orang-orang yang kafir. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 34. Para ahli tafsir sepakat, sujudnya para malaikat ini adalah sujud penghormatan, bukan sujud ibadah. Sujud ibadah hanya boleh dipersembahkan kepada Allah semata, tidak boleh kepada selainnya. Allah tidak pernah memerintahkan satupun dari makhluknya untuk bersujud kepada selainnya dalam rangka untuk beribadah kepada makhluk tersebut. Sujud ibadah terbagi menjadi 4 macam. Pertama, sujud wajib, yaitu sujud yang menjadi rukun sholat. Dan karena itu hukumnya wajib dilakukan setiap kali sholat, baik sholat wajib maupun sholat sunnah. Bagaimana tata cara sujud yang benar? Yang pertama, sujud itu harus berada atau bertumpu pada 7 anggota badan, ya. Jidat dan hidung, 1, 2, 3 telapak tangan, 4, 5, 6, 7 kaki, ya. Jadi ketika kita ingin sujud gitu, kita langsung bertakbir, karena setiap sujud itu selalu diawali dengan takbir. 4 sujud ini nanti yang akan kita bahas adalah sujud yang selalu diawali dengan takbir, ya. Langsung begitu kita ingin sujud, ya, dalam keadaan berarti dari berdiri i'tidal, ya, kita sujud Allahu Akbar, ya. Di saat sujud dilihat, ya, bahwa tangan menyentuh tanah, ya. Nanti mungkin bisa dilihat dan dipraktekkan, Mas, ya. Ya, ketika kita ingin sujud Allahu Akbar, tangan kita sampai di tanah, lalu lutut kita nempel. Baru setelah itu tangan kita gerakkan ke depan agar sejajar dengan telinga, lalu baru kepala kita tempelkan ke lantai dan kaki kita 2 merapat, ya. Jadi kita di 7 anggota badan, muka, kedua tangan, kedua lutut, kedua kaki, nempel semuanya, tidak boleh ada yang tidak nempel. Dan yang paling penting juga, ya, ini jangan sampai tertutup oleh apapun juga, sehingga bisa semuanya nempel. Oke, bisa dicoba, Mas. Langsung dari i'tidal sujud Allahu Akbar, ya. Ya, ada beberapa koreksi, bukan ada 2 model, ya. Kita bisa tangan dahulu atau lutut dahulu, ya. Lalu yang perlu dikoreksi adalah bahagian belakang kaki ini harus nempel juga rapat, ya, lalu ditekan dan tangannya, ya, dirapatkan. Nah, hidungnya ditempelkan ke bawah. Model yang seperti ini maka insya Allah sesuai dengan keutamaan sujud, ya. Sujud itu keutamanya bisa didapatkan ketika memang sujudnya sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di saat sujudnya itu sendiri, dalam artian sholat sunnahnya itu sendiri, tidak dengan yang lain,
dan itu memungkinkan untuk memperbesar tangannya, maka Rasul memperbesar tangannya. Begini. Bahkan dalam sebuah riwayat nanti kalau seandainya ada kambing, anak kambing yang lewat itu bisa lewat di antara lengan beliau. Ya. Ini sujud yang pertama. Terima kasih, Mas. Ini sujud yang pertama. Adalah sujud di dalam salat. Dan itu yang dimaksudkan dalam hadis tadi, diminta untuk memperbanyak sujud. Kedua, sujud sahwi. Sahwi dalam bahasa Arab berarti lupa atau lalai terhadap sesuatu. Adapun menurut istilah syar'i, sujud sahwi sujud yang dikerjakan pada akhir solat atau sesudah solat untuk menutup kekurangan karena meninggalkan perkara yang diperintahkan atau melakukan sesuatu yang dilarang tanpa sengaja. Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW. Jika azan dikumandangkan, setan lari terkentut-kentut hingga tidak mendengar azan. Jika azan telah selesai, ia datang lagi. Jika iqamat dikumandangkan, ia pergi lagi. Jika selesai iqamat, ia datang lagi untuk melintasi antara seseorang dengan jiwanya, seraya mengatakan, "Ingatlah, ingatlah." Bahkan terhadap hal-hal yang sebelumnya tidak diingatnya, hingga seseorang lupa sudah berapa rokaat solatnya. Jika seseorang di antara kalian tidak tahu berapa rokaat ia solat, hendaklah ia sujud 2 kali dalam keadaan duduk. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Tirmizi, Nasa'i, Abu Daud, Ibnu Majah, dan Ahmad. Lalu, kenapa diperintahkan sujud sahwi dan bagaimana caranya? Sujud syahwi itu, ya, ada beberapa riwayat, tetapi kita ambil satu saja yang diriwayatkan dari Abdullah bin Buhainah dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, bahwa beliau mengatakan Rasulullah SAW itu mengajarkan kepada kita ketika kita melakukan 3 hal tadi untuk sujud sahwi dengan model sajadah sajdatain, sujud 2 kali sujud, ya, dan dalam setiap sujudnya itu ada takbirnya, ya, yukabbir fi kulli takbirah, yukabbir fi kulli sajdah. Jadi di dalam sujud, setiap sujudnya itu takbir, 2 kali sujud, dalam setiap sujudnya takbir. Jalisun, ketika dia dalam keadaan duduk, di tahiyat akhir qabla salam, sebelum salam, ya. Nah, jadi bagaimana? Ini biasanya kan berarti tahiyat akhir, ya. Tahiyat akhir nih, duduk. Dia udah tahu tadi mungkin kelebihan rokaat atau kurang rokaat atau ragu atau ada kewajiban yang sholat yang belum dia laksanakan, maka ketika selesai bacaan tahiyat akhir, ya, sebelum salam nih, sebelum salam langsung Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Itu sujud syahwi. Jenis sujud ibadah yang ketiga adalah sujud syukur. Sujud ini dilakukan sebagai ungkapan rasa syukur atas karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya bersyukur atas kelulusan sekolah, jamaah haji yang kembali ke tanah air dengan selamat. Bahkan tak jarang kita melihat dalam berbagai tayangan sujudnya para pemain bola yang berhasil menjebol gawang musuh atau memenangi berbagai turnamen. Rasulullah SAW selalu melakukan sujud syukur setiap beliau mendapatkan kabar gembira, sebagaimana hadis sahih dari Abi Bakrah radhiyallahu anhu. Nabi SAW apabila datang kepadanya berita yang menggembirakannya, beliau tersungkur sujud kepada Allah. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, dan Ibnu Majah. Bahwa Rasulullah SAW, idza ja'ahu amrun sururun au busyira bih, kalau seandainya Rasul itu ada satu perkara yang membuat beliau bahagia atau dengan berita itu beliau bergembira, maka beliau SAW sajada sajdatan syakiran lillah, maka Rasul SAW sujud, ya, sekali sujud sebagai tanda bentuk bersyukur kepada Allah. Jadi begitu kita terima berita gembira nih, ya, berita gembira yang membuat kita bahagia sekali, ya, artinya kegembiraan ini jarang kita dapatkan, bukan kegembiraan yang sering kita dapatkan. Contoh misalkan kita udah sering bernafas, ya tidak perlu setiap kita bernafas sujud syukur, tapi kegembiraan yang luar biasa. Ada orang yang lama tidak mendapatkan keturunan, tiba-tiba dapat keturunan, dapat berita itu, maka dia disunahkan untuk sujud syukur, ya. Bagaimana sujud syukurnya? Langsung saja. Tadi kalau kita sebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Abu Bakrah, sekali sujud.
Jadi begitu dia dengar berita langsung Allahu Akbar, sujud. Posisi sujudnya sama dengan sujud dia ketika sujud sholat. Baru setelah itu berdiri lagi, Allahu Akbar. Nah, coba praktek mas, dapat kabar gembira bisa berangkat haji. Ya, Allahu Akbar. Oke, ya. Sudah, jangan terlalu lama, bangun. Nah, oke, bacaannya apa gitu. Yang pertama nih, sujudnya udah bener. Tapi tolong dong, ekspresinya juga ekspresi gembira. Karena kita kan ingin sujud sama Allah. Jangan begitu sujud syukur, kita kok sambil cemberut. Kayaknya tidak bersyukur gitu ya. Jadi kita bahagia, Allahu Akbar gitu ya. Karena namanya sujud syukur. Nah, bagaimana bacaannya? Kalau kita lihat dari beberapa riwayat, memang bacaan sujud syukur ini sama dengan bacaan sujud ketika kita sholat ya. Jadi subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la ya, bacaannya sama, bacaan tasbih ketika kita sujud dalam sholat. Mungkin ada juga yang bertanya, bagaimana kalau saya dalam kendaraan nih, lagi dalam kendaraan tiba-tiba saya dapat berita baik, kan nggak mungkin saya sujud. Nah, ketika kita tidak memungkinkan untuk sujud, maka jangan lupa tetap di dalam hati kita tetap mengucapkan alhamdulillah sebagai bentuk syukur kita kepada Allah. Dan yang perlu diperhatikan juga, kalau ada pertanyaan kira-kira sujud syukur ini harus dalam keadaan wudhu atau tidak, ya, sebaiknya dalam keadaan wudhu, ya. Lalu sebaiknya menghadap kiblat. Dalam keadaan wudhu, menghadap kiblat, baru setelah itu dia sujud seperti sujud dia sholat. Jenis sujud yang terakhir ialah sujud tilawah, yaitu sujud yang disunahkan dilakukan saat kita tengah membaca maupun mendengar ayat-ayat sajdah dalam Al-Quran, yaitu ayat-ayat yang disunahkan bersujud pada saat kita membaca atau mendengarkannya. Kalau kita menemukan ayat-ayat sajdah saat kita membaca Al-Quran, selain berpahala, sujud tilawah dapat membuat musuh sejati kita, setan, menangis. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jika anak Adam membaca ayat sajdah, lalu dia sujud, maka setan akan menjauhinya sambil menangis. Setan pun akan berkata-kata, celakalah aku. Anak Adam disuruh sujud, dia pun bersujud, maka baginya surga. Sedangkan aku sendiri diperintahkan untuk sujud, namun aku enggan, sehingga aku pantas mendapatkan neraka. Hadis riwayat Muslim. Sesuai dengan namanya, sujud ini dilakukan dengan cara-cara tertentu dan dengan bacaan tertentu. Dan dalam beberapa riwayat ketika ada anak Adam, ya, anak cucu Adam kita, maksudnya sebagai seorang muslim, baca ayat sajdah ternyata dia tidak sujud, maka justru syaitan bergembira, tertawa ria, dia disuruh sujud ternyata juga tidak sujud. Maka dari beberapa hadis ini, ya, ulama menyimpulkan bahwa sangat dianjurkan ketika kita baca surat atau ayat sajdah itu tadi, kita dianjurkan untuk sujud seperti sujudnya di waktu sholat. Lalu bagaimana dengan bacaannya? Ya, nah, bacaannya ini memang beberapa macam, ya. Bahkan ada yang menganjurkan bacaan itu juga sama seperti bacaan kita di saat kita sujud, subhana rabbiyal a'la. Tetapi ada beberapa riwayat juga dengan riwayat yang hasan bahwa ada doa juga yang dianjurkan oleh Rasul kepada kita, ya, ketika kita sujud tilawah. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Aku sujudkan wajahku kepada yang menciptakannya, yang membentuknya, dan yang memberikan pendengaran dan penglihatan. Maha suci Allah, sebaik-baik pencipta. Jadi bacaannya seperti itu. Kalau nggak hafal Ustadz bacaannya, ya sudah pakai bacaan ketika kita sujud. Ada Al-Quran? Coba. Waduh, ini orang soleh ya, kemana-mana bawa Quran. Nah, coba kita cari, ada beberapa ya. Nah, ini salah satunya yang sering dibaca ya. Nah, nih surat Sajdah ayat 15 nih. Ada tandanya ya. Nah, ini tandanya tanda apa nih? Tanda kubah ya. Macam-macam tandanya dalam setiap percetakan juga bermacam-macam ya. Tapi sudah dimudahkan dengan tanda ini. Coba silakan. Misalkan ini lagi baca di ayat sini ya. Langsung Quran diletakkan, langsung sujud. Ya, ketika selesai di ayat itu baca, maka letakkan Al-Qur'annya, langsung sujud. Ya, silakan sujud.
Ya, Allahu Akbar tetap diawali dengan takbir ya. Allahu Akbar. Sujud. Ya. Baca tadi sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Baru naik lagi. Allahu Akbar. Ya. Nah, lanjutkan bacanya. Ya, jangan langsung shadaqallahul azim, jangan lanjutkan bacanya. Nah, itu tadi ketika kita sujud tilawah dalam keadaan mungkin dari berdiri, baik itu di dalam sholat ataupun mungkin ketika kita baca Qur'annya sambil berdiri, ya. Lalu bagaimana kalau dalam posisi duduk, ya? Ini tentunya ketika kita baca Qur'an, ya. Kita baca Qur'an dalam posisi duduk atau kita mendengarkan orang yang membaca ayat sajadah dalam posisi duduk juga. Bagaimana bentuk sujudnya? Diambil Qur'annya, coba. Kita dalam posisi duduk nih, ya. Baca Quran, baca ayat sajadah, silakan dibaca. Ya. Begitu baca surat sajadah, selesai dibacaan itu, maka langsung Qurannya ditutup, diletakkan di tempat yang baik, ya. Nggak usah jauh-jauh, di sini aja. Nah, ya, yang penting, tetap terjaga aman, ya. Baru setelah itu sujud. Sujud. Nah, sujudnya biasa saja, sujud langsung. Ya. Begitu sujud, saya juga ikut sujud karena saya mendengarkan. Ya, saya sujud. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Allahu Akbar. Ya, itu yang dinamakan dengan sujud tilawah. Sekali lagi, jangan meremehkan. Kalau seandainya kita sudah mendengar ayat sajadah atau baca ayat sajadah, jangan tidak sujud. Karena ketika kita tidak sujud, maka setan tertawa. Tapi kalau kita mampu sujud, maka setan akan menangis dengan ibadah yang kita lakukan. Alhamdulillah, 4 sujud ini sudah kita pelajari dan mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah untuk selalu melaksanakan aktivitas 4 sujud ini sesuai dengan tempatnya. Sholat sujud kita harus benar. Lalu ketika kita mendapatkan kebahagiaan, kita bersujud kepada Allah. Lalu di saat kita membaca surat-surat sajadah, kita juga berarti sujud tilawah. Kalau ternyata, dan ini harus diminimalisir yang terakhir ini, ada sesuatu yang lupa, kelebihan, kurang jumlah rakaat dalam sholat, juga jangan langsung salam, tapi kita sujud syahwi. Bahkan ada salah satu hadis sahih yang diriwayatkan dari Thauban radhiyallahu an, bahwa ketika beliau menghadap Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasul memberikan satu pelajaran penting. Alaika bikasratis sujudi lillah. Wahai Thauban, hendaknya kamu memperbanyak sujud kepada Allah. Kenapa? Karena tidaklah seorang hamba sujud kepada Allah dengan 1 sujud saja, kecuali sujud itu bisa mengangkat derajatnya di hadapan Allah dan bisa menghapus dosa-dosanya. Subhanallah. Alangkah bahagianya seorang hamba yang selalu dihiasi dengan sujud kepada Allah. Pemirsa Khazanah, sampai di sini kebersamaan kita. Semoga panduan sujud sesuai sunnah ini dapat bermanfaat bagi pemirsa, menambah wawasan, memberi tuntunan ibadah sesuai syariat, serta mampu menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbana irhamna.